Udah kerja keras, tapi kok tetap nggak kebeli rumah? Ternyata ini alasannya. Pertama, kita luruskan satu hal penting. Harga properti di Indonesia memang cenderung naik dan ini bukan perasaan semata. Data dari Bank Indonesia menunjukkan indeks harga properti residensial di Indonesia masih bergerak naik, meskipun penjualannya tidak selalu ramai. Artinya, walaupun transaksi bisa melambat, harga rumahnya tetap bertahan. Kenapa bisa begitu? Karena ada 3 faktor struktural. 1. Tanah terbatas. Penduduk bertambah, kota melebar, tapi luas tanah tidak. 2. Biaya pembangunan naik. Material, tenaga kerja, dan logistik jarang turun permanen. Begitu developer bangun di harga mahal, hampir mustahil menjual lebih murah tanpa rugi. 3. Inflasi dan pola simpan nilai. Properti di Indonesia masih dianggap aset penyimpan nilai. Jadi, pemilik cenderung menahan jual daripada banting harga. Inilah kenapa saat ekonomi melambat, yang turun biasanya bukan harga, tapi jumlah transaksi. Rumahnya tetap dipasang mahal, tapi yang beli makin sedikit. Lalu muncul pertanyaan, kalau begitu, apakah benar banyak properti yang nggak laku? Jawabannya, iya, tapi tidak merata. Pasar properti di Indonesia tidak runtuh, tapi terfragmentasi. Rumah tapak masih bergerak meski melambat. Sementara apartemen di beberapa wilayah mengalami penjualan yang sangat lesu karena pasokan berlebih. Ini yang sering membuat publik melihat kesan properti sepi. Padahal yang sepi itu segmen tertentu, bukan seluruh pasar. Di tengah kondisi ini, kita masuk ke persoalan generasi. Survei dari Jakpat menunjukkan bahwa sekitar sepertiga Gen Z memilih menunda membeli rumah. Bukan karena tidak mau punya rumah, tapi karena merasa belum memungkinkan. Hal ini diperkuat survei Populix yang mencatat lebih dari 60% anak muda Indonesia belum membeli rumah karena belum siap secara finansial. Masalah utamanya bukan di niat, tapi di jarak. Maksudnya, harga rumah naik konsisten sementara pendapatannya naik pelan. Uang muka makin besar, cicilan makin berat, akhirnya banyak Gen Z memilih menyewa, tinggal dengan orang tua, atau menunda tanpa batas waktu yang jelas. Secara umum, harga rumah di Indonesia naik sekitar 1-3% per tahun. Di kota besar dan kawasan strategis, kenaikannya bisa lebih tinggi, sekitar 3-7% per tahun. Sementara itu, kenaikan gaji atau UMR rata-rata hanya naik sekitar 1-3% per tahun. Bahkan di beberapa tahun kenaikannya kalah dari inflasi. Arti sederhananya begini, kalau hari ini harga rumah 500 juta rupiah per unit dan gaji 5 juta rupiah per bulan, lalu dalam 10 tahun ke depan, dengan kenaikan rata-rata 4% per tahun, maka harga rumah menjadi sekitar 700 juta rupiah, naik hampir 1,5 kali lipat. Di saat yang sama, kalau gaji hanya naik rata-rata 2% per tahun, dari 5 juta rupiah, maka naik menjadi sekitar 6 juta rupiah per bulan, naik hanya 1 juta rupiah dalam 10 tahun. Ini sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Baby boomers membeli rumah di masa ketika harga tanah masih relatif murah, rasio cicilan terhadap gaji lebih masuk akal, dan kompetisi kepemilikan belum seketat sekarang. Data kependudukan dari Badan Pusat Statistik menunjukkan generasi yang lebih tua memiliki tingkat kepemilikan rumah jauh lebih tinggi dibanding generasi muda. Lalu, pertanyaan paling penting, apakah harga properti bisa turun? Secara data dan sejarah, harga properti baru benar-benar turun kalau terjadi krisis besar, gagal bayar massal, atau oversupply ekstrim di satu lokasi. Biasanya, yang terjadi hanya diskon, promo, atau skema cicilan, bukan penurunan harga dasar. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi kenapa rumah mahal, tapi apakah sistemnya masih memberi ruang bagi generasi berikutnya untuk punya rumah. Nah, karena harga rumah semakin gak masuk akal, kalau sobat bisnis, lebih pilih sewa rumah terus atau kredit KPR 30 tahun. Tulis di kolom komen ya.